Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Video selanjutnya untuk hari Sabtu ini. Kali ini gua mau seperti biasa dalam rangka pertandingan antara Manchester United menghadapi Leicester, ada konferensi pers dari seorang Ralf Rangnick, manajer interim dari Manchester United ini, memberikan beberapa keterangan di konferensi pers. Seperti biasa gua translate dan gua rangkum. Ini sumbernya gua ambil dari Manchester Evening News. Langsung aja, pertama kali langsung ditanyakan soal masalah kontrak baru dari Bruno Fernandes. Ralf Rangnick mengatakan, "Saya pikir ini adalah berita yang sangat bagus untuk klub, untuk fans, dan juga supporter. Tentu saja untuk Bruno sendiri ya, mengetahui dia akan berada di sini 5 tahun lagi. Tidak ada keraguan, dia adalah pemain yang sangat penting bagi klub ini, bagi tim ini. Dan ini adalah berita yang sangat luar biasa. Saya sudah memberikan selamat kepada dia kemarin setelah dia kembali dari kualifikasi Piala Dunia. Dia bermain sangat bagus, dia mencetak gol yang sangat penting untuk membawa Portugal lolos." Ini berarti memang ada apresiasi di sana dari seorang Ralf Rangnick, dan ini menunjukkan kalau menurut gue bagaimana Ralf Rangnick ini melihat Bruno Fernandes, perannya seperti apa. Dan tentu saja Ralf Rangnick yang musim depan akan naik sebagai konsultan, gue yakin banget sih akan memberikan semacam kayak rekomendasi kepada manajer selanjutnya, kalau paling tidak memberitahu kalau Bruno Fernandes ini begini, ataupun bahkan manajer baru tersebut sudah tahu, dan memang harusnya sih sudah tahu. Ada kabar kalau Edinson Cavani ini tidak akan tersedia untuk pertandingan besok ya. Lalu Ralf Rangnick juga memberikan pendapatnya soal masalah Harry Maguire yang mendapatkan bu ketika bertanding bersama dengan timnas Inggris. Ditanyakan tentang hal tersebut, Ralf Rangnick mengatakan, "Berbicara dengan Harry Maguire belum. Saya bicara secara reguler semenjak saya di sini, dan dia tahu posisi saya terhadap dirinya. Dia sangat berharga. Dia merupakan pemain yang sangat berharga bagi tim dan juga klub. Dia adalah seorang kapten. Saya tidak mengerti kenapa itu terjadi di Wembley. Itu tidak akan terjadi di stadion kita dengan Red Army. Dia telah bermain cukup bagus bagi Manchester United dan juga Inggris di beberapa tahun terakhir." Gareth Southgate mengatakan sesuatu setelah pertandingan, dan juga Harry Kane. "Saya tidak menyaksikan pertandingan, tapi dari yang saya dengar, apa yang terjadi ketika mereka ketika mereka melakukan pengumuman terhadap starting line up." Artinya ketika itu kan dibunya memang pada saat pengumuman starting line up. Ini sangat sulit untuk dimengerti. Ya, gue juga sepakat sih dengan seorang Ralf Rangnick ini ya. Hal tersebut ini memang sulit sih dimengerti ya. Dan gue yakin betul hal tersebut tidak akan terjadi di Old Trafford. Lalu ada message atau pesan kepada United fans. Apakah itu merupakan message untuk United fans? Bu tadi ya dari Harry Maguire, Ralf Rangnick kembali menegaskan, "Saya belum berbicara secara personal dengannya, tapi saya yakin ini tidak akan terjadi di stadion kita. Kalau itu terjadi di satu pertandingan internasional, ini sangat tidak biasa." Lalu ditanyakan juga, kenapa sih Harry Maguire ini menjadi target bu begitu ya. Lalu dijawab oleh Ralf Rangnick, saya pikir itu bukan sesuatu yang personal. Itu tidak terjadi karena atau tentang Harry Maguire sendiri. Kita tahu ada satu atau dua pemain yang telah memperoleh kritik di beberapa bulan terakhir. Sebagai contoh, Fred, pemain yang sangat penting bagi tim ini dan bermain secara reguler untuk tim dan juga Brazil. Saya melihat pertandingannya dan dia melakukannya dengan sangat bagus. Mungkin ini terjadi karena ekspektasi yang cukup tinggi tentang klub ini. Orang-orang ingin membandingkan mereka dengan mantan pemain atau mantan legenda. Fred, Scotty, dan Harry adalah pemain yang sangat penting dan pemain dengan attitude atau attitude sikap yang bagus.
Gue sepakat. Memang kalau menurut gue ya, dengan amatiran opini gue ya, memang namanya sepak bola pasti ada permainan bagus, permainan jelek, dan ketika jelek dikritik itu menurut gue wajar. Kita sekarang punya Harry Maguire, kita punya Fred, kita punya Scott McTominay. Kompetisi sekarang sedang berjalan, apalagi masa-masa saat ini ya. Menurut gue mengganti mereka atau menurunkan mereka dari starting line up itu merupakan tanda tanya yang besar banget. Kalau Harry Maguire di drop, siapa yang akan menggantikannya? Apakah Phil Jones? Apakah Eric Bailly? Apakah Victor Lindelof? Itu kan jadi tanda tanya juga. Bagaimana performa Victor Lindelof? Bagaimana performa Phil Jones? Bagaimana performa Eric Bailly dibandingkan dengan performa Harry Maguire? Tentu saja ini kan akan menimbulkan perdebatan. Ada yang bilang ya setuju Harry Maguire, ada juga yang bilang oh begini dan begitu. Tapi menurut gue ini merupakan dinamika dari klub itu sendiri. Dan apalagi posisi sebagai kapten, tentu saja ini dalam tanda kutip akan ada, kalau gue ambil dari wawancaranya siapa ya, akan berkaitan dengan kondisi dalam tanda kutip politik atau situasi di ruang ganti. Kenapa? Karena pastinya kalau seandainya mencopot ban kapten begitu saja atau bahkan mencadangkan kapten dengan tanpa alasan yang jelas, manajer ini dalam posisi yang tentu saja tidak populer di mata fans. Maksudnya tidak populer adalah ada resiko di sana, ada resiko ruang ganti yang tidak harmonis di sana, dan tentu saja manajer pasti akan menghindari hal-hal demikian. Kalau gua mengambil contoh ketika zamannya Paul Pogba, hal tersebut sudah terjadi dan kelanjutannya itu tidak bagus bagi tim. Dan ya menurut gua tentu saja pasti seorang Ralf Rangnick akan secara hati-hati menanggapi kasus Harry Maguire ini. Yang sudah terjadi maksud gua, proses transfer dan juga penunjukan dia sebagai kapten. Yang penting sih menurut gua sekarang bagaimana Harry Maguire ini harus bisa meningkatkan performa individu. Ini gue dapat dari interviewnya Roy Keane yang mengatakan sebenarnya permasalahan ban kapten ini akan tidak terjadi kalau seandainya yang individu tersebut, maksudnya Harry Maguire, bisa bermain dengan bagus. Kalau dia bisa bermain bagus, isu mengenai pencopotan kapten dan lain-lain ini dengan sendirinya akan mereda, dan gue sangat sepakat dengan hal demikian. Kalau soal Fred dan juga Scott McTominay, menurut gue oke, memang mereka bukan yang terbaik, tapi permasalahannya saat ini adalah siapa kan itu. Kedalaman squad kita, utamanya di lini tengah, nggak cukup dalam dan juga tidak cukup bagus. Memang betul ada Paul Pogba, tapi dia ini kan juga tidak konsisten dalam berpenampilan. Matic pun juga demikian. Jadi menurut gue situasinya, kenyataannya sekarang demikian ya, bagi seorang Fred dan juga Scott McTominay. Secara pribadi gue melihat Fred ini, kalau dibandingkan beberapa musim terakhir, jelas ada perkembangan di sana. Dan mudah-mudahan bisa konsisten dan stabil terus ke atas. Itu opini gua. Lalu ditanyakan juga soal masalah Pogba. Ralf Rangnick menjawab, saya telah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim untuk pertandingan selanjutnya. Saya tidak berpikir kalau ini harus menginterpretasi atau menjudge apa yang dia katakan di interview. Soal masalah Paul Pogba kan sempat di interview itu memberikan komentar-komentar yang dia ingin mendapatkan trofi dan lain-lain seperti itu ya. Itu tidak masuk akal buat saya untuk menjudge dia atau menghakimi dia. Saya mendengar dia bermain di posisi yang berbeda di beberapa minggu. Setelah pertandingan menghadapi West Ham di 22 Januari, kita kehilangan 3 striker setelah itu. Anthony Martial, Mason Greenwood, dan juga Edinson Cavani yang sekali lagi cedera dan harus keluar ya, tidak bisa bermain di beberapa minggu. Di atas itu semua, kalau saja Paul itu juga injury atau cedera, dengan Bruno atau Scott McTominay tidak bisa bermain, tentu saja Anda harus bermain di posisi yang berbeda, dan itu sangat normal. Kurang lebih demikian ya, ini cukup menarik. Artinya memang betul ada komentar tentang Paul Pogba yang lebih suka bermain di posisi seperti ini, dan tanggapan dari seorang Ralf Rangnick menurut gua sih cenderung normatif, kurang lebih demikian. Oke, kurang lebih itu. Ini kan konferensi pers ini dibagi dua ya, bagian pertama dan bagian kedua. Ini translate dari bagian pertama, gua rangkum dan juga gua kasih opini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, semoga lancar puasanya, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.